Sang maestro back to home, mari kita bahas. What the hell is going on down there? Halo Sobat Tusbol Media, episode kali ini bakal membahas pelatih baru Barcelona yang menggantikan Ronald Koeman yang dipecat manajemen Barcelona. Dia seorang mantan maestro lapangan hijau Barcelona dan telah meraih 2 kali treble winners. Siapa lagi kalau bukan Xavi Hernandez? Seorang mantan pemain Barcelona ini punya DNA Barcelona serta nyawanya dari taktik tiki-taka yang sangat sukses di era 2008 hingga 2012. Xavi punya tugas berat buat memperbaiki performa Barcelona di La Liga. Seperti apa formasi Barcelona di era Xavi? Di Alsat bermain dengan 3-4-3 karena kami sangat dominan. Di sini kami bisa memulai dengan 4-3-3 lalu menjadi 3-4-3 bahkan 3-5-2. Gameplay untuk high pressing, menciptakan lebih banyak peluang dari lawan. Untuk memperbaiki performa Barcelona di La Liga, Xavi melakukan beberapa aturan buat semua pemain. Harapannya dengan aturan itu pemain Barcelona bisa meningkatkan performa dan kekompakan tim untuk mengejar poin demi poin menuju habitat mereka. 1. Para pemain harus berada 1,5 jam sebelum latihan. Tujuannya adalah untuk memiliki waktu mempersiapkan sesi latihan dan bagi para pemain untuk sarapan dengan tenang. Selain itu juga dapat membuat beberapa pembicaraan individu untuk mengomentari aspek pekerjaan. Delegasi klub, Carles Naval akan bertanggung jawab untuk memantaunya. 2 staf harus datang 2 jam sebelum pelatihan. Xavi adalah yang pertama memberi contoh jadi asistennya di ruang ganti lainnya harus 120 menit sebelum latihan dengan tujuan agar ketika para pemain mulai datang, mereka sudah menyiapkan semuanya. 3. Para pemain makan di Ciutat Esportiva. Mulai Selasa ini, semua pemain tim utama harus makan siang dan makan di ruang makan fasilitas Blaugrana di bawah parameter yang ditetapkan oleh ahli gizi klub. Diet yang benar dapat mencegah cedera. 4. Denda diberlakukan. Sejak Luis Enrique pergi, sanksi untuk pelanggaran ringan atau serius telah hilang, dengan alasan bahwa pesepak bola cukup profesional untuk mengetahui apa yang mereka miliki dan apa yang tidak harus mereka lakukan. 5. Memberikan sanksi yang sebanding dengan hukumannya. Jika seorang pemain terlambat datang latihan, mereka akan membayar sanksi paling ringan €100, tetapi jika mereka mengulangi bahkan untuk ketiga kalinya, itu akan meningkat menjadi €400. 6. Tidak boleh pulang terlambat menjelang 48 jam pertandingan. Ketika tim 2 hari lagi bermain, para pemain dilarang keluyuran hingga tengah malam. Itu dianggap bahwa pemain harus menyadari, mereka harus tiba di pertandingan dalam kondisi terbaik. 7. Mengontrol kegiatan pemain selain sepak bola. Pesepak bola dapat memiliki aspek lain yang tidak sepenuhnya sepak bola, tetapi jika ini akhirnya memengaruhi kinerja mereka, dengan perlu melakukan perjalanan atau menghabiskan banyak waktu. 8. Kegiatan berisiko yang dilarang. Tidak ada lagi melihat pemain mengendarai sepeda listrik. Jenis praktik ini dikenai sanksi sebagai pelanggaran yang sangat serius dan akan diteruskan ke Departemen Hukum karena dianggap sebagai pelanggaran kontrak. 9. Pemain dilarang melakukan aktivitas yang membahayakan kebugaran. 10. Citra adalah segalanya sehingga semua orang yang terkait dengan klub harus berperilaku profesional di depan umum. Aturan-aturan ini merupakan cerminan tekad dan niat Xavi untuk memperbaiki internal Barcelona lebih dulu. Setelah masalah internal diatasi, diharapkan dampak positifnya akan terlihat di atas lapangan hijau. So, apakah Barcelona bisa tetap meroket dengan Xavi meskipun tanpa Messi? Apakah DNA Barcelona dalam diri Xavi mampu membuat Barcelona kembali ke permainan tiki-taka era 2008 hingga 2012 dengan skuad yang ada? Kita nantikan bersama-sama. Demi mendukung perkembangan channel ini boleh dibantu subscribe, like, serta komen. Sampai jumpa. Salam satu rumput, Tusbol Media.